Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafifullah Goni, Prodi S1 Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya. Tujuan dibuatnya video praktik mengajar secara sederhana ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu komunikasi pedagogik. Baiklah, selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam. Baiklah, langsung saja. Persebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap. Daerah yang pertama mendapat pengaruh Islam adalah daerah Indonesia bagian barat. Daerah ini merupakan jalur perdagangan internasional, sehingga pengaruh Islam dapat cepat tumbuh di sana. Di daerah ini berkembang beberapa pusat kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Aceh. Dari sini kemudian Islam menyebar ke kota-kota pelabuhan yang ada di Indonesia, seperti Banten, Jepara, Gresik, Tuban, Makassar, Ternate, dan Tidore. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Di antaranya yang pertama melalui perdagangan. Kondisi geografis sebagai jalur pelayaran perdagangan membuat wilayah kepulauan Indonesia menjadi daerah pertemuan para pedagang, yang tidak hanya orang lokal saja, tetapi juga bangsa lain seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Mereka berdagang sambil juga menyebarkan agama Islam. Para pedagang tersebut biasanya bermukim atau bertempat tinggal sementara di daerah-daerah sekitar pelabuhan. Hal ini disebabkan mereka harus menunggu perubahan angin pada bulan-bulan tertentu yang memungkinkan mereka kembali ke negeri asalnya. Pada saat bermukim sementara inilah kemudian mereka menyebarkan agama Islam. Selanjutnya melalui pernikahan. Selain perdagangan, penyebaran Islam dilakukan juga melalui pernikahan. Para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Dari pernikahan ini terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar antara pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Dalam Babat dan Hikayat ditemukan cerita mengenai pernikahan antara seorang pedagang atau golongan Islam lainnya dengan anak bangsawan pribumi. Contohnya dapat kita ketemukan dalam Babat Tanah Jawa tentang pernikahan Putri Campa dengan Raja Brawijaya dan melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Demak bernama Raden Patah. Demikian juga dalam Babat Cirebon disebutkan seorang ulama terkenal bernama Syekh Maulana Ishaq yang berhasil menyembuhkan Raja Belambangan, kemudian menikah dengan Putri Belambangan dan melahirkan putra bernama Raden Paku yang kemudian kita kenal dengan sebutan Sunan Giri. Yang ketiga melalui pendidikan. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan juga melalui pendidikan. Para ulama dan guru-guru Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang dikenal pada waktu itu adalah langgar, surau, dan pesantren. Di tempat-tempat inilah para ulama mendidik para santri tentang agama Islam. Bila telah selesai, para santri ini pulang ke kampung halamannya untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekelilingnya. Contoh pesantren pada masa dahulu ialah pesantren yang dibangun oleh Sunan Ampel di Surabaya dan pesantren yang dibangun oleh Sunan Giri di Gresik. Yang terakhir melalui kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni, seperti pertunjukan wayang kulit. Disebutkan dalam cerita tutur bahwa Sunan Kalijogo adalah sangat disukai oleh rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur Islami dalam cerita dan pertunjukan wayangnya, sehingga akhirnya dapat menarik rakyat untuk masuk agama Islam.
Kita berlanjut pada subbab pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan itu antara lain tampak dalam segala bidang kehidupan, diantaranya bidang politik. Sebelum Islam masuk ke Indonesia sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan digantikan perannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi besar dalam pengendalian kekuasaan. Kemudian ada bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha, terjadi pembedaan tegas antara kelompok masyarakat. Pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat menjadi golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Setelah Islam masuk, sistem kasta menjadi pudar karena ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta. Meskipun demikian, pada masa Islam masih terdapat penggolongan kelompok masyarakat. Di Jawa misalnya, seorang ulama yang diberi gelar kiai. Sebuah gelar yang menunjukkan ketinggian derajat pada struktur sosial di masyarakat. Begitu pula dengan penyebar agama Islam yang diberi gelar sunan. Gelar ini menunjukkan status sosial yang tinggi. Selanjutnya di bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat Indonesia telah menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut agama kepercayaan. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Bidang kebudayaan. Berkembangnya kebudayaan Islam di kepulauan Indonesia tidak serta-merta menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Kebudayaan Islam mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada, tentunya dengan modifikasi dan penyesuaian agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Hasil akulturasi tersebut antara lain pada seni bangunan. Bentuk bangunan masjid kuno memiliki unsur kemiripan dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Kemiripan itu terlihat pada tumpangnya. Atap tumpangnya ini merupakan atap yang tersusun semakin ke atas itu semakin kecil. Tingkat yang paling atas berbentuk limas. Jumlah tumpang itu selalu ganjil, biasanya ada 3 sampai 5. Atap tumpang saat ini masih banyak kita temukan di Bali, namanya Meru, dan khusus digunakan sebagai atap bangunan-bangunan suci dalam pura. Contoh masjid yang menggunakan atap tumpang adalah Masjid Demak dan Masjid Banten. Lalu menaranya. Menara merupakan bagian bangunan masjid yang berfungsi untuk memandangkan azan ketika waktu sholat telah tiba. Pada Masjid Kudus, bentuk menaranya mirip sekali dengan bentuk bangunan candi di Jawa Timur, yang telah diubah dan disesuaikan penggunaannya dan diberi atap tumpang. Kemudian makam. Pembangunan makam bagi sebagian umat Islam di Indonesia dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Di Indonesia banyak sekali ditemukan makam yang terletak di bukit atau dataran tinggi. Misalnya makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung, atau kompleks pemakaman Raja-Raja Sumeneb di Asta Tinggi Sumeneb. Makam-makam yang terletak di tempat-tempat tinggi atau di atas bukit ini menunjukkan bahwa masih adanya kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan kepada roh nenek moyang dan merupakan bentuk perwujudan pendirian Punden Berundak Megalitikum. Selanjutnya seni ukir. Seni ukir yang berkembang pada masa Islam merupakan modifikasi dari masa sebelumnya. Dalam ajaran Islam, ada larangan untuk membuat patung atau melukis makhluk hidup, apalagi dalam bentuk manusia. Meskipun demikian, seni ukir terus berkembang dengan menggunakan ragam hias yang terdiri dari pola-pola daun-daunan, bunga-bungaan, bukit-bukit karang atau pemandangan dan sejenisnya. Ragam hias ini kemudian ditambah lagi dengan ragam hias huruf Arab atau khat kaligrafi yang
kerap kali digunakan untuk menyamarkan lukisan makhluk hidup. Demikian pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan memperoleh manfaat. Baiklah, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.